Windowsku blue screen. Jantungku sakit. Ya, tandanya Anda diserang Virus atau kerusakan. maka Lakukan backup. obat kunyah Proma untuk kesehatan Windows Anda. mantap. Bila berlanjut, hubungi Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Khalila Pasyambono dengan NIM 053014250001, Prodi Sistem Informasi dari kelas SIA. Di sini saya akan membuat proyek tentang simulasi data recovery saat blue screen, yang menjadi tugas dari Bapak Zulhair Zidan Eskom Mkom sebagai dosen pengampuh dari mata kuliah Sistem Operasi. Nah, yang pertama kita membuat basic recovery, di mana kita membuat 10 folder utama, 30 subfolder, dan 180 file berbagai format dengan menggunakan script. Script ini digunakan untuk membuat simulasi data yang akan dipakai dalam proses recovery dan backup. Script bekerja otomatis tanpa input pengguna. Dan dari sini kita akan membuat 10 folder, 30 subfolder, dan 180 file berbagai format dengan dummy. Setelah itu kita save as. Nah, di sini otomatis akan terbuka desktop karena kita memasukkan desktop tadi di scriptnya, dan kalian save saja di dalam desktopnya. Ganti nama menjadi script setup bed dan ubah menjadi all file. Setelah tersave, kita langsung buka CMD-nya. Terus masuk ke desktop dengan CD desktop. Lalu jalankan script tadi, dan semua file akan terbuat sendiri. Setelah outputnya keluar dan terbuat, kita langsung mengecek di File Explorer pada bagian desktop. Nah, di situ sudah terbuat folder simulasi drive D dan file-file telah terpampang di sana. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu proses recovery untuk memindahkan atau menyalin kembali semua data dari folder sumber ke folder pemulihan. Di script ini kita menentukan lokasi sumber dan tujuan, membuat file log recovery, menyalin semua file, dan menampilkan status. Dengan script ini juga kita akan membuat folder simulasi drive C. Setelah itu kita simpan dan tetap masih sama di desktop. Ubah nama script menjadi recovery.bat dan ubah menjadi all file. Setelah tersimpan, kita langsung membuka CMD-nya dengan WinR. Setelah itu masuk ke desktop dengan CD desktop dan jalankan recovery bat-nya. Dan proses recovery-nya selesai. Dan kita langsung cek ke file explorer-nya dan masuk ke desktop. Apakah sudah terbuat atau belum? Nah, di situ sudah terbuat simulasi drive C dan isi filenya atau isi folder. Project 1 selesai, kita langsung lanjut ke project 2, yaitu modifikasi script atau intermediate. Script ini digunakan untuk melakukan recovery khusus file PDF dan dokumen. Dilengkapi progress counter, struktur folder mirroring, dan verifikasi ukuran file. Serta menyiapkan kompresi zip. Ini adalah versi recovery yang lebih canggih dibanding script dasar.
Setelah itu kita simpan dan tetap masih sama di desktop. Ubah menjadi recovery data.bat dan ubah menjadi all file. Setelah tersimpan, kita langsung membuka CMD-nya dengan WinR. Setelah itu masuk ke desktop dengan CD desktop dan jalankan skripnya. Dan semua data telah terbackup. Setelah project 2 selesai, kita langsung move ke project 3, yaitu skenario advance, yang digunakan untuk melakukan backup dan recovery data otomatis. Di script ini terdapat beberapa fitur seperti selective backup, incremental backup, schedule backup, dan email notification. Script ini membantu kita untuk mengamankan data dari kehilangan ketika blue screen. Jadi fungsinya untuk menjaga data supaya tidak hilang. Setelah itu simpan ke desktop dengan Save As atau Ctrl S. Ubah namanya menjadi advance.bat dan ubah menjadi all file dan simpan. Setelah masuk ke CMD-nya dan masuk ke desktop, kita menjalankan script tugas 1 dan tugas 2 dulu. Setelah itu menjalankan script advance tersebut. Karena keempat script tersebut berkaitan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita disuruh memilih antara 1 sampai 5. Yang pertama ada selective backup. Yang kedua adalah incremental backup. Yang ketiga schedule backup. Yang keempat, email notification. Kita bisa mengecek Gmail kita apakah sudah masuk atau belum. Kita bisa mengecek Gmail kita apakah sudah masuk atau belum. And exit. Nah, di sini kita berada pada tugas 4, yaitu laporan simulasi data recovery dan backup. Yang pertama ada analisis masalah. Blue screen (BSOD) pada komputer biasanya terjadi karena kerusakan sistem file, driver yang tidak kompatibel, masalah hardware seperti RAM atau SSD, serangan virus atau crash sistem tiba-tiba. Meskipun sistem mengalami BSOD, CMD tetap bisa diakses karena CMD berjalan langsung di atas sistem inti Windows. Yang kedua, tidak bergantung pada tampilan desktop atau Explorer. Yang ketiga, mode pemulihan Windows selalu menyediakan akses ke CMD sebagai alat darurat. Lalu, solusi recovery yang dilakukan. Dalam simulasi ini dilakukan sebagai langkah utama. Pembuatan data simulasi. Data buatan dibuat ke dalam banyak folder agar menyerupai isi drive sungguhan. Yang kedua, proses recovery.
Data dipindahkan kembali ke folder tujuan sebagai proses pemulihan untuk menstimulasikan penyelamatan data. Kedua langkah ini mempunyai skrip yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, yang ketiga, pencatatan recovery. Seluruh proses dicatat dalam file laporan berisi waktu mulai dan selesai, proses pemindahan, file yang berhasil disalin, dan konfirmasi bahwa recovery selesai. Di sini ada total waktu. Dicatat secara manual berdasarkan waktu mulai dan selesai saat proses recovery dilakukan. Yang ketiga, solusi alternatif. Selain menggunakan CMD, ada beberapa cara pemulihan data yang bisa digunakan. Yang pertama, alat recovery data seperti Recuva, Disk Drill, EasyAS Data Recovery, Windows File History. Tools ini lebih mudah digunakan dan dapat memulihkan file yang terhapus atau rusak. Yang kedua ada Cloud Backup. Sebagai pencegahan agar data tetap aman, kita menyimpannya di Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan Mega. Cloud Backup membantu menyimpan otomatis tanpa risiko kerusakan fisik. Yang selanjutnya ada Best Practice Backup. Beberapa praktik terbaik yang harus diterapkan, yaitu metode 321, memiliki 3 salinan data, disimpan di 2 media berbeda, 1 salinan di tempat lain misalnya cloud. Yang kedua yaitu backup terjadwal. Backup otomatis secara rutin sangat membantu menghindari kehilangan data ketika terjadi error. Yang selanjutnya ada backup selektif dan inkremental. Backup selektif memungkinkan pengguna memilih folder tertentu. Backup inkremental hanya menyimpan file yang berubah sehingga lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya adalah notifikasi email, digunakan untuk memberitahu bahwa backup sudah selesai, khususnya jika komputer digunakan di lingkungan kerja. Semua itu telah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran dari simulasi ini diperoleh beberapa hal penting. Yang pertama, CMD merupakan alat pemulihan yang tetap dapat digunakan walaupun sistem bermasalah. Yang kedua, struktur backup yang baik memudahkan recovery. Yang ketiga, automasi backup sangat membantu agar tidak terlupa melakukan cadangan data. Yang keempat, strategi 321, penting untuk memastikan data tetap aman dari kerusakan, virus, atau kehilangan mendadak. Aplikasi di dunia nyata. Penerapan proses recovery dan backup seperti ini sangat dibutuhkan dalam pertama perusahaan, yang kedua sekolah, yang ketiga sistem database, yang keempat server kantor, dan yang kelima komputer pribadi yang menyimpan data penting. Simulasi ini menggambarkan apa yang bisa dilakukan oleh teknisi IT saat menangani komputer yang mengalami kerusakan sistem. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.